belakang dari mendirikan usaha Berkah Akikah ini. Sebenarnya pada awalnya setelah lulus kuliah, ini seperti cerita ya sebenarnya. Setelah lulus kuliah itu saya sempat kerja di beberapa sekolah gitu. Terus kemudian pada awalnya sebenarnya orang tua saya itu sudah punya peternakan di Sukabumi gitu. Peternakan Berkah Farm itu fokus ke produksi susu kambing. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua saya sebenarnya kayak terjerumus gitu ya, nggak sih, lebih ke terjerumus, dijerumuskan dengan hal baik oleh orang tua gitu. Jadi orang tua berpikir bahwa ya udah gimana, karena udah ada apa ya, kayak semacam udah ada bahan bakunya nih gitu, coba buka peluang baru. Kemudian setelah itu kita diskusi, maka terbentuklah usaha ini, yaitu Berkah Akikah gitu sih. Saat ini kami ada sekitar 4 produk. Yang pertama itu Akikah, yang kedua itu ada susu kambing namanya Laban Goti, itu susu kambing siap minum melalui proses pasteurisasi. Yang ketiga itu ada Berkah Catering, sudah berjalan namun hanya dalam event-event tertentu aja, biasanya sih Ramadan dan event-event tertentu yang memang konsumennya sudah tahu gitu produk catering ini. Terus yang keempat terakhir itu ada Berkah Kurban. Ya Berkah Kurban ya udah pasti di event-event dan Idul Adha. Untuk produk kami ya, jadi kan ada 4 produk yang tadi seperti saya bilang di awal, itu ada Akikah, ada susu kambing, ada catering, dan kemudian yang terakhir itu ada Berkah Kurban gitu, Berkah Kurban. Nah terus sebenarnya untuk lokasi usaha fokusnya itu ada di Depok. Jadi kami tuh kalau misalnya ada konsumen-konsumen yang bertanya atau ada yang menginginkan, ada yang pengen datang untuk informasi terkait produk kami, itu bisa langsung datang ke Depok. Terus yang kedua itu ada di Jakarta. Saat ini sih kami di Jakarta itu nggak punya cabang benar-benar kantor sendiri yang berdiri sendiri gitu, karena kami tuh di Jakarta itu kami bekerja sama beberapa bidan yang ada di Jakarta, yang berlokasinya di Jakarta gitu. Iya sih gitu. Untuk saat ini sih yang berlokasi di Jakarta itu ada di Jalan Mangka Perapatan, itu ada sekitar 3 orang lah yang kami ikut join gitu, yang kerja sama gitu sama bidannya. Terus untuk Berkah Farm sendiri saat ini ada di Sukabumi ya, kandang intinya tuh ada di Sukabumi. Bahan baku intinya ya ada di kambing, domba jantan, kambing betina, domba betina, dan susu kambing ya itu sendiri. Jadi kita semua produk itu tidak jadi satu, berarti harusnya ada pengendalian mutu kandang ya, pengendalian mutu kandang sama pengendalian mutu dapur, dan pengendalian mutu untuk produksi susu itu sendiri. Kalau misalnya pengendalian mutu kandang itu udah pasti kita punya tim sendiri yang memang khusus untuk susu kandang gitu. Salah satunya saya kasih contoh aja ya, kayak di kandang itu kan kita ada berapa tuh? Ada 3 kandang ya. Ada 3 kandang. Yang pertama itu kita punya kandang yang memang khusus untuk event kurban gitu. Terus yang kedua itu kandang kambing kurban. Terus yang kedua itu kita punya kandang domba yang memang khusus untuk Akikah, dan yang ketiga kita punya kandang untuk kambing perah gitu, kambing perah itu sendiri. Nah, ketiga hal itu yang harus diperhatikan, yang paling penting itu sebenarnya untuk kebersihan kandangnya itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kandangnya itu bersih, udah pasti nanti kambing dan domba yang ada juga jadi sehat gitu. Karena kan biasanya tuh penyakit yang paling sering itu disentri gak sih? Kayak mencret itu sering banget kalau misalnya kandangnya nggak bersih gitu. Nah, dan itu pengalaman kita juga sih gitu. Akhirnya kebersihan kandang itu buat kita itu poin yang sangat penting.
berpengaruh sih sama produk yang dihasilkan. Ya itu lagi, balik lagi, kalau misalnya nggak sehat kan udah pasti dagingnya juga nggak bagus kualitasnya dan lain-lain. Nah terus di kandang itu sendiri pun kita sebenarnya juga punya tim untuk kesehatan domba dan kambingnya gitu. Biasanya tuh ada penyuntikan vitamin dan lain-lain sih. Salah satunya tuh kayak penyuntikan vitamin, terus kesehatan domba dan kambing itu selalu diperhatikan per tiap bulannya, tiap minggunya juga bahkan ada. Terus pakan-pakannya tuh masih diteliti gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang kayak kita tuh masih terus berevolusi. Ya masih terus ditingkatkan lah gitu. Sampai saat ini masih terus belajar dan untuk punya pakan yang paling baik gitu deh untuk ternak-ternak kita. Kalau misalnya saya ngomong mungkin nggak terlalu paham gitu ya teman-teman. Jadi kita memang intinya kita punya tim sendiri, tim kandang yang memang khusus untuk kandang gitu, dan ternak-ternak kita yang ada di sana. Selanjutnya yaitu lagi kalau misalnya produksi susu itu juga udah pasti susu itu kan fokusnya ke jumlah susu yang keluar ya dari si kambing itu sendiri, kambing perah itu sendiri. Jadi kalau untuk susu itu biasanya kita tentuannya pakannya juga harus bagus, dan bukan cuma pakan karena kita juga bukan cuma pakan karena itu adalah kambing perah. Jadi biasanya tuh kalau kambing perah itu beda cara pengendalian mutunya sama kambing yang penggemukan gitu, kambing yang banyak penggemukan. Kalau kambing perah itu selain jumlah pakan yang ada, tapi kualitas pakannya itu juga tetap kita jaga. Pengendalian mutu dapur itu sendiri kita memang menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, itu udah pasti karena hasilnya akan beda. Hasil makanan dan cita rasanya itu akan beda ketika bahan-bahan baku yang ada di dapur itu kualitasnya nggak bagus gitu. Kita sendiri sih biasanya kita ada beberapa kita kerjasama sama beberapa petani-petani yang datang memang ke kita untuk menawarkan hasil-hasil pertaniannya gitu yang memang kita butuhkan. Biasanya sih kita kerjasama sama itu, jadi kita lihat dulu kualitasnya bagus atau enggak, kemudian kalau misalnya kita kerjasama sama mereka. Saat ini sih kayak gitu sih kita. Saat ini untuk berkah sendiri kita bekerja sama bidan-bidan karena kita pikir kan akikah itu kan fokusnya pada hamil, terus bayi yang baru dilahirkan gitu. Jadi saat ini kami bekerja sama beberapa bidan yang ada di Jakarta, kurang lebih 3-4 bidan yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang, ada yang bertanya, kemudian ingin mendapatkan informasi lebih tentang produk kami, biasanya kami teruskan ke bidan-bidan yang ikut kerjasama gitu, yang kerjasama sama kami gitu, kerjasama sama Berkah kayak gitu. Kalau saat ini tuh rata-rata sih adanya di daerah bidan-bidan yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Itu untuk akikah sendiri. Kalau untuk susu sebenarnya semua produk kami itu kita pasarkan fokusnya ke online gitu. Karena biasanya sih ke online ya. Kita punya website sendiri, kita punya media sosial dari masing-masing tiap produk kita punya. Terus kemudian kita pasarkan juga dengan cara marketing online tuh kayak Facebook Ads, IG Ads, FBS dan lain-lain yang saat ini kita sedang lakukan. Terus kemudian untuk produk itu kayak gitu. Dan untuk kalau misalnya untuk produk kurban sih sepertinya sampai saat ini masih masih gabung gitu, masih satu jalur sama akikah gitu. Biasanya kalau misalnya ada event-event Idul Adha itu kayak konsumen yang pernah melaksanakan akikah itu datang lagi melaksanakan kurban dan lain-lain. Tapi tetap fokus kita marketing online itu yang GS, FBS dan lain-lain. Kita punya timnya sendiri, tim marketing online.
produk ini ya, untuk produk laban buatannya. Tapi kalau misalnya ditanya untuk produk susunya tetap masih berjalan, karena kita saat ini tuh bisnis to bisnis gitu untuk susu, untuk produksi susu kambing yang ada di yang ada di kandang, yang ada di Berkah Farm, itu kita B2B pakainya, bisnis to bisnis. Jadi biasanya kita saat ini kita kerjasama sama koperasi susu kambing yang ada di berbagai daerah di Jabodetabek. Untuk saat ini keseluruhan ya, secara keseluruhan itu kita ada berapa, coba saya hitung dulu ya, sekitar kurang lebih 7 sampai 8 orang yang ikut andil dalam usaha ini ya, keseluruhan gitu. Berkah keseluruhan sih, mulai dari berkah akikah, susu, apalagi catering yang sekarang sama kurban, itu kurang lebih 7 sampai 8 orang. Saat ini karena pandemi itu memang penjualan lumayan menurun lah. Jadi sekarang PR utamanya ini memang lebih ke marketing dan pemasaran produk untuk akikah. Dan kalau misalnya untuk lain-lainnya, kita ambil contoh aja untuk susu kambing. Susu kambing itu hambatannya dari dulu sampai saat ini lebih ke edukasi tentang manfaat susu kambing dan lain-lain yang terkait dengan susu kambing itu sendiri. Bias karena ya itu lagi, balik lagi di masyarakat, susu kambing itu biasanya mereka lebih kepada susu kambing berarti untuk obat dan lain-lain, padahal sebenarnya kan susu kambing juga ya bisa diminum secara daily gitu. Nah itu sebenarnya hambatan utama sampai saat ini yang masih kita teliti, kita diskusikan lah sama tim. Jadi hambatannya itu aja. Ini 4 produk ya. Konsumennya, akikah udah pasti keluarga muslim, udah pasti masyarakat yang sudah berkeluarga, keluarga muslim dari berbagai kalangan. Karena fokusnya kan itu kan akikah itu kan syariat ya kan. Terus yang memang harus dikerjakan, maksudnya ya kalau bisa dikerjakan. Terus yang untuk susu kambing itu sendiri biasanya sih dari masyarakat kalangan menengah dan atas, karena mereka yang memang sudah paham, sudah teredukasi, itu yang memilih susu kambing sebagai minuman atau makanan daily-nya gitu, daily foodnya. Yang kurban ya seluruh masyarakat pasti ya kan, masyarakat muslim yang memang ingin menjalankan syariat dengan berkurban. Sebenarnya semua kalangan masyarakat sih, semua produk kita itu ya memang semua kalangan masyarakat ya jadi mangsa pasar kita. Kalau untuk saat ini modal dulu ya kali ya. Kalau misalnya modal tuh ini lucunya sih. Kalau misalnya untuk Berkah Farm, karena memang seperti yang tadi saya jelaskan tuh di latar belakang saya kenapa menjalankan usaha ini. Berkah Farm itu kan kita udah punya memang ya, maksudnya ya emang orang tua saya udah punya, jadi saya nggak terlalu tahu sih modalnya berapa dan lain-lainnya. Kalau misalnya untuk Berkah Akikah sendiri, ini lucunya Berkah Akikah itu sejujurnya nggak ada modalnya. Kenapa? Karena memang ya itu lagi, jadi benar-benar ketika itu awal-awal modalnya paling itu modalnya waktu itu kita cuma beli kayak peralatan dapur aja sih, itu awalnya udah itu aja. Mungkin kalau di total nggak nyampe 1 juta itu untuk Berkah Akikah. Untuk susu kambing pun sama, modalnya cuma sekedar beli pasteurisasi. Dan misalnya untuk akikah omsetnya rata-rata aja ya, paling saat ini tuh baru 50 sampai 70 lah, 50 sampai 70 per bulan. Kalau misalnya susu saya kurang tahu karena bukan saya yang handle, saya ada tim yang handle sendiri. Kalau saya sebenarnya saya pribadi fokusnya ke akikah ini. Kalau susu saya kurang tahu, mungkin sama ya, sekitar situlah, pokoknya rata-rata sekitaran situ lah.
berkah akikah dan berkah kurban, yaitu keunggulannya kambing dan domba kita lebih lebih berkualitas lah buat kami, karena ya itu lokasinya juga kami pilihkan supaya kualitas domba dan kambingnya terbaik. Terus yang kedua karena dia jasa ya, keduanya itu jasa, lebih ke jasa, jadi dibandingkan dengan produk serupa itu kami lebih informatif sih ke konsumen. Jadi semua tuh kita all out, semua kita kasih. Jadi hanya ketika konsumen nanya informasi tentang produk, itu pasti kita semua tuh kita kasih. Jadi kita punya produk tuh ini, kambingnya tuh ini, bobotnya tuh segini, dan lain-lain. Semua menu makanan itu ini itu benar-benar kita kasih dari awal gitu. Jadi dari awal, jadi konsumen tuh dari awal sampai akhir tuh udah punya informasi yang benar gitu, informasi yang full dari produk kita sendiri. Terus kalau misalnya untuk susu, untuk produk serupa sih kita udah riset dari beberapa produk serupa, rasa kita lebih berkualitas ya, lebih enak ya, lebih enak karena lebih nggak berbau peremus, bahkan bisa dibilang memang tidak berbau peremus. Jadi kalau misalnya ini susu Laban Boti, kalau ada susu Laban Boti dan produk serupa kita coba, mungkin konsumen bisa bilang ini bukan susu kambing nih, tapi sebenarnya itu adalah susu kambing Laban Boti. Kalau hanya untuk berkah akikah, kita tuh punya tagline sendiri, yaitu berkualitas, syar'i, terjangkau. Jadi buat keluarga muslim yang ada di seluruh Jabodetabek, kalau ingin melaksanakan akikah yang mulai dari prosesnya benar-benar diperhatikan, insya Allah berkah akikah bisa memfasilitasi itu. Apalagi keluarga muslim saat ini kan dengan tingkat aktivitas yang sangat tinggi di luar itu, insya Allah kami bantu fasilitasi untuk menjalankan salah satu syariat, yaitu akikah. Mulai dari proses penyediaan hewan kurban, proses masak, penyembelihan dan lain-lain. Insya Allah berkualitas, syar'i dan terjangkau. Terus yang untuk semua keluarga Indonesia, anak-anak, remaja juga khususnya, yuk kita mulai beralih ke susu murni, susu cair. Salah satunya yang pasti kita semua tahu ya, bahwa susu kambing itu punya manfaat lebih baik dari susu ruminansia lainnya. Jadi yuk kita sama-sama coba mulai beralih untuk hidup lebih sehat. Kalau misalnya di susu kambing Laban Boti itu kita punya tagline juga. Jadi Laban Boti, cara terbaik memulai hidup sehat. Nah, kita sama-sama kita mulai lagi hidup sehat, salah satunya dengan cara minum susu kambing dan susu cair.